Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kelas Wimas Dianoro Rombo 2. We love, smart, powerful. Nah, sampai jumpa, kita berjumpa lagi ya. Kali ini dalam semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Bu Ayu juga berharap semuanya sehat. Untuk semester 2 kali ini, sayangnya kita masih belum bisa bertemu secara langsung di kelas ya. Nanti jika sudah ada informasi lebih lanjut, nanti Bu Ayu akan memberikan informasi kepada kalian semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Anak-anak jangan lupa jaga protokol kesehatan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang mengenal paragraf eksplanasi. Seperti yang sudah Bu Ayu umumkan di Google Classroom, kalian siapkan dulu buku tema 6 ya yang sudah Bu Ayu bagikan kemarin. Sudah? Ya, kita mulai ya. Nah, sebelumnya ayo kita mengerjakan dulu. Loh, kok disuruh mengerjakan dulu Ibu? Iya, dikerjakan dulu. Jadi nanti ketika Bu Ayu membahas satu persatu anak-anak lebih paham ya. Yang pertama adalah buka buku siswa kelas 5 tema 6 halaman 2. Ya, coba anak-anak buka semuanya. Sudah ya? Oke, sudah ketemu. Di situ ada teks berjudul Sumber Energi Panas. Ya, kalian bisa stop dulu. YouTube-nya setelah ini ya, dan mulai membaca teks berjudul Sumber Energi Panas bersama-sama. Ketika Bu Ayu bilang 1, 2, 3, pada hitungan ketiga, anak-anak klik tanda pause ya, dihentikan sebentar. Siap? 1, 2, 3. Selamat membaca. Nah, tadi kalian sudah membaca ya, teks berjudul Sumber Energi Panas. Nah, ini tadi teksnya ya. Oke, ini tadi teksnya. Sekarang kita lihat dulu. Setelah kalian membaca teks ini, apa yang ada dalam benak kalian? Ya, tentunya bagaimana sumber energi panas itu bisa terjadi ya. Sumber energi panas itu bisa terjadi itu dari mana? Bagaimana caranya? Untuk apa? Dan lain-lain. Nah, tahukah kalian apakah jenis teks ini? Ya, betul. Ini adalah jenis teks eksplanasi atau contoh dari paragraf-paragraf eksplanasi. Apa sih paragraf eksplanasi itu? Seperti namanya ya, eksplanasi itu artinya adalah menjelaskan. Jadi paragraf ini menjelaskan sesuatu. Apa yang dijelaskan oleh paragraf ini? Ya, betul. Sumber energi panas ya. Lalu teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atau sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Jadi yang dijelaskan bukan hanya melulu tentang alam ya, tentang kalau yang ini sumber energi panas, ya hubungannya tentang fenomena alam, kejadian alam, bagaimana energi panas itu terjadi karena adanya gesekan, karena adanya ini dan lain-lain ya. Nah, bisa juga berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Jadi misalnya bagaimana itu kemiskinan bisa terjadi. Jadi menjelaskan bagaimana apa itu kemiskinan, apa itu pengangguran, lalu mungkin budaya, bagaimana suatu masyarakat itu memiliki budaya tertentu, itu juga dinamakan teksnya, itu dinamakan teks eksplanasi ya. Setelah itu ini contohnya nih. Contoh fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi bisa berupa bencana alam, ya, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Jika diceritakan bagaimana awal terjadinya, mengapa dan bagaimana sebab akibat, nah itu juga merupakan contoh eksplanasi. Kalau contoh eksplanasi dalam tentang alam ya. Nah, contoh dari kejadian sosial bisa berupa teks tentang pengangguran, kesehatan, dan lain-lain ya. Tentang COVID-19, jika ada teks seperti itu juga termasuk teks eksplanasi asalkan dia menjelaskan tentang COVID-19.
Lalu singkat cerita, teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengapa. Ya, mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu yang dititik beratkan ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, jika kalian kaitkan dengan teks di sebelah ini, mengapa sumber energi panas itu bisa ada? Saya bagaimana sih sumber energi panas itu ada, terbentuk? Nah, teks sumber energi panas ini bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, dan juga menjelaskan tentang suatu peristiwa. Oleh karena itu, teks sumber energi panas ini disebut teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara apa sih Ibu ciri-ciri teks eksplanasi itu? Nah, kita lihat ya. Teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pernyataan umum itu apa yang kita ketahui sehari-hari ya. Dan bagaimana nantinya yang dibahas itu terdampak pada kita. Lalu ada sebab akibat yang kedua dan juga interpretasi. Interpretasi itu adalah penambahan informasi dari penulis atau apa yang ingin ditambahkan oleh penulisnya ya. Nah, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi ini berdasarkan fakta. Fakta adalah, masih ingat? Ya, fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan pendapat ya, karena pendapat belum tentu terjadi. Nah, sumber energi panas, apakah ini benar-benar fakta, anak-anak? Terjadi? Ya, ini adalah fakta ya. Informasi dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta. Lalu, informasi dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif atau sesuai dengan objek. Jadi, kalau kita membicarakan sumber energi panas, ya sudah, energi panas itu yang dibahas. Nah, sudah dibaca ya, halaman 11. Nah, ini kita baca bersama. Perbedaan suhu dan panas. Kalian sudah membaca? Oke. Nah, sekarang ayo kita tentukan bersama mana yang merupakan pernyataan umum. Ya, yang mana? Oke, betul yang ini ya. Indra Praba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Seperti jika kalian memegang es gitu ya. Mungkin bagi kamu itu sudah dingin, tapi bagi orang lain yang biasa hidup di tempat yang lebih dingin, pasti itu ini nggak terlalu dingin kok. Sama juga dengan panas. Mungkin bagi orang yang berada di daerah Mojokerto, di daerah Pasuruan, yang memang dekat dengan laut dan memang udaranya panas, ketika itu sudah merasakan panas tubuhnya, itu pasti bagi orang yang biasa berada di udara dingin, itu sudah benar-benar panas, padahal mereka biasa saja, itu terasa hangat. Nah, ini paragraf yang pertama ini disebut dengan pernyataan umum karena sebelum dia membahas tentang suhu dan panas, dia memberikan atau suatu pernyataan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari yang ada hubungannya dengan suhu dan panas. Di sini dikatakan tentang tiap manusia itu berbeda dalam mengukur suhu dan juga panas. Lalu yang kedua, iya betul, di sini hal tersebut membuktikan, ini sudah mulai menjurus kepada sebab akibat ya. Panas dan kalor adalah dua hal yang berbeda. Panas adalah ini. Nah, itu menjawab atau menjelaskan tentang adanya sebab akibat. Nih, contohnya, ketika batang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut menjadi panas. Ketika ini begini. Nah, itu ya. Lalu ada yang terakhir adalah interpretasi. Jadi interpretasinya apa itu? Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sampai yang terakhir ada interpretasi dari penulisnya. Nah, bagaimana? Sudah mulai mengenal ya. Kita akan mengenal karena ini baru yang pertama. Tidak usah bingung dulu. Nanti kita bersama-sama akan membahas teks ini lebih dalam lagi. Yang penting kalian bisa memahami bahwa
teks eksplanasi itu satu, apa tadi? Ya, menjelaskan sesuatu. Yang kedua, peristiwanya bisa juga peristiwa apa tadi? Alam ataupun peristiwa sosial dan budaya. Yang ketiga, strukturnya ada tiga, yakni pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Oke. Yang keempat, betul, menjelaskan peristiwa. Dan juga yang kelima harus bersifat apa? Objektif ya. Tidak merupakan pendapat karena dia menjelaskan suatu fakta atau peristiwa secara lebih mendetail dengan tiga itu tadi, pernyataan umum, sebab akibat, dan juga interpretasi ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video Ibu kali ini. Nah, untuk tugasnya bisa kalian cek di Google Classroom kita ya. Yang kelas 5A bisa gabung di 5A dan yang 5B sudah gabung di 5B. Dan setelah kalian mengerjakan tugasnya nanti ada di Google Classroom ya, kalian upload juga fotonya ya. Semangat untuk mengerjakannya ya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Jadi kita yang ketiga tadi ya, informasi yang ada dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif atau sesuai dengan objeknya. Jadi kalau yang dibahas sumber energi panas ya sudah, sumber energi panas itu yang dibahas bersifat objektif, tidak bersifat subjektif atau ada penambahan apa ya, pendapat ini, pendapat itu, tidak boleh. Jadi yang diceritakan harus objeknya, tidak ada penambahan yang lain-lain. Lalu yang keempat, teks eksplanasi itu membahas sebuah peristiwa ya, membahas sebuah peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa tentang alam maupun sosial atau budaya. Betul. Lalu teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif, alias apa? Informatif itu memberikan informasi kepada pembacanya ya. Betul. Ya, kita lanjut lagi. Nah, bagian yang dilingkari Bu Ayu kali ini, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar. Makhluk hidup semua memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses ini. Nah, itu adalah betul, pernyataan umum, bukan pertanyaan ya, pernyataan umum atau kalimat umum tentang sumber energi panas. Jadi tidak langsung menjurus apa itu sumber energi panas, tapi diberitahu dulu apa ya kira-kira yang berkaitan dengan kalian, yang berhubungan dengan sumber energi panas itu secara umum itu apa. Nah, setelah itu yang kedua, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi jadi hangat, mengeningkan ini dan lain-lain. Ini juga pernyataan umum ya. Lalu yang ini, coba kamu gosokkan kedua tanganmu 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Ambil mister plastik, gosok-gosokkan. Nah, ketika melakukan itu semua, ya, ini adalah sebab akibat. Nah, di sini dijelaskan mengapa sumber energi panas bisa terjadi. Sebabnya apa? Menggosokkan tangan. Akibatnya apa? Panas kan? Mengambil sebuah mister plastik itu panas. Nah, ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi karena dia menjelaskan sebab akibat. Yang ketiga adalah interpretasi. Jadi interpretasi itu dari sini kita bisa lihat ya. Pada zaman dahulu orang mendapatkan api dengan cara mengosokkan 2 buah batu yang kering. Nenek moyang menggunakan kayu kering dan lalu gosok-gosokkan dengan tanah. Nah, ini adalah interpretasi dari penulisnya ya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasinya, 1, mengidentifikasi fenomena ya. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Nah, yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Jadi merinci proses kejadian yang relevan dari fenomena yang diterangkan. Nah, ingat bagaimana menjawab 2 pertanyaan, yakni pola bagaimana dan juga pola mengapa ya. Yang ketiga adalah nih, berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Jadi ulasan atau review itu sama dengan interpretasi ya. Komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan di dalam
teks. Bagaimana sumber energi panas itu dilakukan di masa lalu dan lain-lain, itu merupakan ulasan ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, sekarang anak-anak coba kalian buka buku siswa tema 6 halaman 11 ya. Kalian baca terlebih dahulu. Yang ini ya. Tentang teks tentang perbedaan suhu dan panas. Silakan di stop dulu dan dibaca lagi. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Stop dulu.